di awal sekali. Kan ada definisi supervisi di situ. Oke. Tata laksana supervisi. Oke. Itu supervisi. Anda mau menetapkan di pedoman itu Karu wajib melakukan supervisi berapa kali dalam 1 bulan? Minimal. Saya tanya. Supervisinya berapa? Kalau untuk waktu kita belum berani, kemarin intinya belum berani. Kenapa? Nggak apa-apa, ini aja. Makanya Anda harus gini. Nah, Anda harus mempelajari di jurnal itu supervisi rata-rata berapa 1 bulan berapa kali. Karena memang pada dasarnya supervisi itu dilakukan ketika sesuai kebutuhan. Kalau dia dibutuh supervisi, ya supervisi. Selalu jawabannya seperti itu. Tapi pada kenyataannya di rumah sakit itu pasti nggak ada kebutuhan supervisi kalau nggak diwajibkan. Karena ini adalah pilot project, nanti ketika Anda melandingkan program ini, Anda harus punya ketetapan dulu 1 bulan minimal. Kata minimal, artinya boleh lebih. Minimal berapa kali dalam 1 bulan dan jenis supervisinya ada berapa. Dan itu berdasarkan jurnal. Rata-rata di luar negeri perawat itu supervisinya berapa kali. Ambil aja dari situ. Frekuensi supervisi, carilah di Google Scholar frekuensi supervisi, nurse supervision gitu ya, dicari. Kemudian perlu nanti ditambahkan di pedoman. Ini saya langsung nambahkan aja ya, komentar saya takut lupa. Udah saya tulis banyak sebenarnya takut lupa. Jadi di pedoman itu ditambahkan aja Pak Zia, Pak Woto, ditambahkan jenis supervisi. Kalau memang ada 2 supervisi, ditulis aja karena nanti ini akan mengakomodir seluruh supervisi. Nah, supervisi ada supervisi prosedural dan supervisi yang komprehensif itu kita nyatakan supervisi kasus namanya. Jadi langsung komprehensif 1 kasus pasien. Tuh. Nah, yang namanya supervisi kasus itu mau dari kepala ruangan ke Katim. Nah, yang supervisi prosedural Katim ke PA. Kok PA sih PP ya? Kalau Katim kan PP ya itu. Iya, perawat pelaksana. Perawat pelaksana. Kalau itu primer, perawat asosiat. Nah, kalau misalnya ke perawat asosiat mau prosedur boleh. Nah, kemarin yang saya bilang itu memang nggak apa-apa, mau prosedural nggak apa-apa, cuman memang tidak ada pembaharuan sama sekali. Enak sekali nanti gampang tinggal copy paste dari SOP. Nah, makanya saya minta ada perubahan di SOP. Jadi saran saya tadi yang pertama disebutkan jenis supervisinya dan siapa yang melakukan supervisi kasus itu, bolehnya siapa, Karu ke Katim. Kemudian yang prosedur Katim ke PA atau PP atau perawat primer ke perawat asosiat. Kemudian selanjutnya coba dibuka SOP-nya. Karena nanti ini pedoman akan berlaku untuk 2 SOP. Nah, itu ada jadwal supervisi, itu nanti ditambahkan ya. Nah, jadwal langsung aja, nggak usah pelaksanaan supervisi. Nah, langsung aja. Jadi jadwal supervisi sama pelaku supervisi itu sendiri aja, Mbak Fenty. Mbak Fenty masuk kelompoknya Pak Woto dan Pak Zia ya? Catat. Nah, jadi jadwal supervisi itu minimal berapa kali, langsung saja, nggak usah itu terlalu berbunga-bunga, I don't care, itu tulisan itu terlalu panjang kali lebar, ya. Langsung jadwal supervisi dilaksanakan, sebaiknya dilaksanakan minimal dalam 1 bulan berapa kali, itu sudah berdasarkan jurnal. Jadi nanti kalau ditanya kenapa kok berapa kali itu, dasarnya saya membaca jurnal kebanyakan sekian kali dalam 1 bulan gitu ya. Kemudian pelaku supervisi. Jadi supervisor sama supervisor. Nah, supervisornya yang boleh melakukan supervisi itu siapa? Supervisor yang di supervisi itu siapa? Ya. Itu yang tadi saya bilang kapan dilakukan supervisi prosedur, kapan dilakukan supervisi kasus secara komprehensif. Ya. Oke, standar penilaian supervisi. Di standar penilaian supervisi, oke. Disesuaikan dengan langsung ada, bolehlah gitu, kayak gitulah ya, berdasarkan instrumen, ditulis aja berdasarkan instrumen ya,
penilaian supervisi dilakukan menggunakan instrumen yang dibuat berdasarkan SPO gitu aja. Gitu ya, titik gitu. Nggak usah ngomong penilaian benar-benar objektif, nggak usah. Pasti dia sudah objektif. Nanti ada tulisannya. Oke, lanjut ke SPO, Mbak. Pendokumentasiannya langsung aja pendokumentasian tadi. Kegiatan supervisi harus didokumentasikan gitu aja, dilakukan pendokumentasian. Udah harus didokumentasikan dengan jelas melalui form pendokumentasian supervisi. Titik. Dokumentasi supervisi ditandatangani oleh siapa. Titik. Itu sudah, yang dokumentasi itu sudah oke. Jadi harus disederhanakan aja bahasanya. Terus tolong di SPO pelan-pelan, saya sambil membaca dikit-dikit terus bagian step-stepnya. Oke, prasupervisi saya oke, kepala ruangan menunjuk masalah oke, tujuan supervisi jenis. Nah, ini ya, mulai dari penentuan tujuan supervisi, jenis supervisi ini kita menentukan apakah dia supervisi prosedur, apa dia supervisi kasus standar. Nah, ya, komprehensif itu nanti kita kasih namanya supervisi kasus, Pak Woto. Oke, memberikan pedoman atau petunjuk terkait kegiatan yang disupervisi. Persilahkan disupervisi menanyakan hal yang belum dipahami. Oke, jawab pertanyaan. Perawat mensupervisi. Memahami pedoman. Oke, 4 terus 5. Bawah, luruskan apabila ada pemahaman yang mengakhiri sisi. Oh, oke. Ini pakai punyanya modul kita apa enggak? Pakai di mix sama RSUD kemarin, Bu. Oke. Seingat saya gini, ini saya coba sistematiskan ya. Supervisi itu kan persiapan tadi dijelaskan apa tujuan dan sebagainya. Kemudian coba deh, saya boleh minta ini enggak? Yang punyanya Proctor itu bagus. Jadi pakai metode Proctor. Jadi yang pertama, betul ini mendiskusikan. Menurut saya sudah tidak memberikan pedoman petunjuk terkait kegiatan, itu enggak usah. Jadi supervisor langsung dia hari ini, kan tadi sudah dijelaskan toh mau supervisi apa. Nah, supervisor langsung menanyakan tentang masalah dari itu. Misalnya dia supervisi kasus appendicitis gitu ya. Apa yang dikeluhkan oleh yang sedang disupervisi. Gitu. Jadi masalah apa yang ditemukan, maksudnya masalah apa yang membuat dia kesulitan menjalankan asuhan keperawatan gitu. Jadi langsung ditanya seperti itu. Kemudian langsung dilakukan pengecekan dokumentasi dan tindakan gitu. Nah, kalau prosedural, dari nomor 1, kemudian nomor 2 mungkin mau diskusi sebentar boleh. Nah, dari 3 ini dipecah jadi 2 tabel. Kalau supervisi prosedural, jadi kita membahas dulu SPO-nya, kemudian praktek ke pasien. Habis itu mendiskusikan lagi di ruang perawat, mendiskusikan tadi feedback umpan baliknya, apa yang salah, apa yang kurang, dan sebagainya. Itu kalau prosedur kan gitu, toh. Gitu nggak sih? Nah, itu luruskan. Nah, terus di kolom yang satunya, kalau yang komprehensif berarti ngecek dokumentasi dulu. Dilihat dokumentasinya. Sambil di cross-check-kan dengan tadi instrumen yang pakai PAK. Kita bedanya di komprehensif gitu. Jadi kalau komprehensif kita lihat dokumentasi perawatnya di cross-check-kan dengan yang ada PAK sudah sama apa enggak. Nah, kalau enggak sama mana yang salah. Di situ dibahas di situ. Baru kemudian kita ke pasien lagi. Nah, ke pasien maka yang tadi yang belum misalnya itu apa yang mau dilakukan gitu. Ke pasien baru atau dilakukan hari itu, ditanyakan rencana asuhan keperawatan hari itu apa.
gitu. Nah, baru setelah itu dibahaslah kurangnya tadi apa. Kurangnya dicocokkan dengan PAK. Nah, sampai balik ke supaya kita tambah pintar Ayah, dan please. sayang Allah serta Rasulullah. Jadi sampai dari kembali ke ruangan untuk meluruskan, atau menurut saya nggak ada meluruskan kesalahpahaman ya. Jadi langsung pemberian diskusi, pemberian feedback gitu. Pemberian feedback dan menanyakan, saling memberikan feedback satu sama lain. Jadi misalnya salah, kenapa tadi kok seperti ini? Nah, dijawab sama yang disupervisi, oh tadi salahnya di sebelah sini gitu. Nah, itu baru jadi satu kembali. Nah, yang tadi itu dibedah jadi 2 kolom tadi supaya bisa mengakomodir 2 jenis supervisi, yaitu supervisi kasus dan supervisi prosedur gitu. Paham ya? Pak Woto, Pak Zia, paham ya? Ya, Bu. Jadi untuk yang ini ada di pemberian petunjuk ini ya, Bu, yang A ini ya, yang ketiga ini yang dijadikan dipecah jadi 3 ya. Yang ya, pertama mulai kan, kayaknya mulai dari 2, 3, 4 itu sudah mulai dipecah. Nah, memberikan petunjuk itu sudah diganti aja. Diganti apa tadi? Tuh kan lupa saya. Yang tadi Dibagi 2 kolomnya itu. ya sebelum dibagi 2 kolom itu ada satu prosedur yang menanyakan dulu masalahnya menanyakan apa. masalah, iya. Masalah hambatan Yang sulit. masalah hambatan yang sulit dari bahan supervisi. Jadi misalnya dia supervisi rawat luka gitu ya. Sebelum kita memulai supervisi ditanyain dulu kesulitan apa yang Anda alami saat merawat luka. Kalau yang komprehensif ya ditanyain kesulitan yang Anda hadapi ketika merawat pasien dengan CA-MAME misalnya. Gitu. Nomor 1 itu dulu aja diskusi. Nah, kemudian baru dibagi jadi 2, dipecah jadi 2. Dibuat misalnya kayak A, supervisi prosedur itu anunya apa aja. B, supervisi ini apa aja. Kalau nggak bisa dijadikan 2 kolom, gitu aja. Terus jadi yang untuk tulisan pemberian petunjuk ini sebaiknya diganti apa ya, Bu ya? Memberi petunjuk apa, Pak? Itu Yang tadi, A, menggali masalah. Apa identifikasi masalah sih? Bukan identifikasi masalah lagi. Sudah ada kan? Menggali Ya. masalah yang dihadapi oleh supervisor terkait dengan materi supervisi. Jadi misalnya kita mau prosedur injeksi misalnya. Maka yang kita tanyakan adalah kesulitan apa yang Anda alami ketika melakukan injeksi. Kalau kita mau supervisi komprehensif pasien CA-MAME, maka yang ditanyakan adalah kesulitan apa yang Anda hadapi ketika memberikan asuhan keperawatan pada pasien CA-MAME ini. Tuh. Misalnya bapaknya cerewet lah, ibunya ngeluh terus, nangis terus lah, atau gimana. Nah, itu baru di ini. Nah, Hambatan, dari situ ya. Nah, selanjutnya nanti mungkin bahasanya jangan terlalu, ini menurut saya terlalu berbunga-bunga, langsung aja Pak, ngapain gitu. Kembali ke nurse station langsung mendiskusikan tadi, misalnya memberikan feedback langsung. Supervisor memberikan feedback gitu aja langsung. Jadi nggak usah setelah perawat disupervisi, nggak usah langsung. Supervisor memberikan feedback kepada supervisor terkait dengan kekurangan atau apa. Kemudian supervisor memberi kesempatan supervisor memberi kesempatan supervisor untuk memberikan rasionalnya kenapa dia bertindak seperti itu misalnya loh ya. Langsung aja. Menurut saya lebih suka kalau Anda tulisannya dulu, maksudnya